Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Ashari, CGB Angkatan 10 Kabupaten Asahan, untuk kerja PTD SD Negeri 015931 pada Mahondang. Di sini saya akan melakukan video pembelajaran mengenai teknik coaching untuk supervisi akademik dalam rangka pemenuhan tugas di LMS 2.3, yaitu saya di sini sebagai supervisor dibantu oleh teman saya sebelah kanan. Saya Novi Suryanti Indrayani, saya berasal dari UPTD SD Negeri 017135 Sekansari. Saya sebagai coach. Dan rekan saya sebelah kiri. Saya Siti Maimunah dari UPTD SDN 014659 Perkebunan Ekarum. Saya berperan sebagai kuci. Silakan menikmati video kami selengkapnya. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Novi. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, perasaannya bagaimana Bu Novi? Perasaan saya ini agak-agak cemas ini. Iya, agak cemas ini. Sesuai dengan jadwal ya, hari ini seharusnya Bu Novi melakukan proses coaching terhadap salah seorang teman Bu Novi ya, seperti itu ya. Iya. Kemudian apa sih tujuan dari proses coaching yang ingin Ibu lakukan pada pagi hari ini? Tujuan saya, terima kasih Bu. Nah, tujuan saya untuk melakukan proses coaching ini dengan teman saya itu, saya ingin menghadirkan penuh terhadap apa yang terhadap masalah yang diberikan oleh coaching teman saya. Iya. Pastinya sudah siap ya Bu ya untuk Ya. melakukan proses coaching. Nah, saya di sini Bu sebagai hadir di sini untuk memberikan supervisi kepada Ibu nanti terhadap proses coaching yang akan Ibu Novi lakukan. Kemudian saya akan menjelaskan Bu alur penilaian proses coaching yang akan dilakukan apakah sesuai dengan alur delta, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Pastikan poin-poin itu Bu Novi sudah ingat ya, bahwasanya itu nanti ada dalam proses coaching yang dilakukan. Kemudian itu ada lagi juga poin yang tak kalah pentingnya, di mana saya juga akan menilai berdasarkan prinsip coaching, di mana Ibu harus menjalin kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan aktif ya, Ibu ya. Kemudian juga ada poin di sini sesuai dengan kompetensi coaching, di mana kehadiran penuh ya Bu, present, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan daya rasa. Apakah sudah jelas Bu kriteria penilaian yang saya sampaikan tadi Bu? Sudah Bu, sudah jelas. Oke Bu Novi. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan atau observasi kepada Ibu. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu gali pada proses coaching Ibu pada pagi hari ini? Ya Bu, terima kasih banyak. Kompetensi yang akan saya gali itu adalah mendengarkan penuh dan kehadiran penuh serta pertanyaan berbobot. Iya. Kemudian kalau boleh tahu kompetensi yang lebih spesifik lagi yang ingin Ibu kembangkan itu apa ya Bu? Nah, saya dalam metode ini saya akan fokus kepada kehadiran penuh sehingga nanti saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagus ya Bu ya. Nah, dari itu tadi menurut Ibu indikator apa sih yang membuat ketercapaian itu? Kira-kira indikator ketercapaian Ibu dalam hal menggapai kompetensi tersebut apa ya? Nah, indikator yang akan saya kembangkan di sini adalah memantik coach saya Ya. sehingga pertanyaan-pertanyaan itu mampu menggiring coach saya sehingga beliau mampu mendapatkan solusinya sendiri. Bagus itu ya Bu ya. Oke,
jadi sudah siap ya Bu melakukan proses coaching ya, silahkan untuk melakukan proses coaching dengan sebaik mungkin. Setelah nanti proses itu kita akan melakukan lagi yang namanya pasca observasi. Kita akan bertemu kembali dan saya di sini akan melakukan tugas saya sebagai supervisornya. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang Ibu Siti. Selamat siang Bu. Ya, bagaimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik. Tapi ada nih sedikit seperti unek-unek yang mengganjal nih di hati saya. Iya, sudah lama kita kontak ya Bu ya, baru ini bisa. Iya, saya sih sebenarnya menunggu nih kapan ini Bu Novi punya waktu nih. Kayaknya saya merasa diri saya ini perlu di coaching sebentar ini supaya kalau yang saya rasakan ini bisa terobati seperti itu. Ya, betul sekali Bu Siti. Nah, di siang hari ini kita akan ngobrol santai saja ya Bu Siti ya. Bu Siti ini sudah siap ya, saya coachingnya Bu ya. Siap. Oke, kalau begitu. Nah, sebenarnya ini apa sih ini tujuan kita ini ngobrol ini? Gini ya Bu, saya kan ngajar nih di kelas 5 dan kebetulan kelas yang saya ambil itu banyak, ada 43 murid yang saya ambil dalam kelas itu. Jadi saya menemukan keragaman hambatan pembelajaran yang dialami siswa seperti itu. Ya, karena sesuai yang gemuk ini ya, kelas gemuk ini ya Bu ya. Iya, jadi kira-kira ini Bu Siti terobosan apa ya kira-kira yang akan dilakukan untuk hal ini? Begini, sebenarnya ini bukan seperti terobosan, namun saya temukan ada satu permasalahan yang sangat mengganjal nih di hati saya itu. Di kelas saya yang penuh ini, kelas yang penuh itu saya temukan ada satu siswa yang sepertinya motivasi belajarnya itu seperti kalau saya bilang kosong gitu. Jadi saya ini ketika melakukan proses pembelajaran di kelas ini, ketika pandangan saya terarah tertuju oleh anak tersebut, jadi saya seperti buyar konsentrasi. Kenapa? Karena ketika saya menemukan ini permasalahan dalam belajar saya, kalau anak ini tidak segera saya temukan solusinya, ini sepertinya akan mengganggu proses pembelajaran di kelas seperti itu Bu. Ya. Nah, ini kelas yang kosong gitu ya. Jadi kalau yang bagaimana ini sebenarnya untuk memenuhi kriteria supaya tujuan ini mengatasi kekosongan ini bagaimana ini? Kalau saya lihat sih Bu ya, saya amati ini anak pernah sih sudah pernah saya panggil orang tuanya kan, karena menurut saya kekosongan semangat atau motivasi yang dia miliki itu seperti suatu hambatan bagi dia, sehingga ketika proses pembelajaran itu dia tidak melakukan apa-apa gitu. Ketika saya amati, saya ajak bicara, saya menyampaikan materi, saya ajari dia seperti kalau kita bahasa bilang itu longa-longo seperti itu loh, longa-longo. Nah jadi saya kebingungan ini kira-kira apa strategi yang tepat yang saya lakukan pendekatan terhadap si anak ini sehingga kekosongan motivasinya tadi itu bisa saya isi. Saya menjadi motivasi ekstrinsiknya dulu lah bagi siswa ini supaya dia memiliki motivasi dan bisa mengikuti pembelajaran seperti teman-temannya. Adakah di pemikiran Ibu beberapa opsi atau ide-ide cemerlang yang sudah dilakukan untuk mengatasi hal ini? Begini ya Bu, karena kemarin saya pernah saya panggil orang tuanya, saya katakan sebenarnya saya tanya sama orang tuanya sebenarnya kalau dari segi keberangkatan dia ke sekolah itu saya tanya ini Bu, anak ini kalau berangkat sekolah itu dalam keadaan seperti apa nih kalau yang dilihat, apakah dia dalam keadaan tidak sarapan atau mungkin dari rumah dia dalam keadaan sedih karena mungkin entah gimana sama orang
saya bisa menemani apa mungkin bisa ya Bu saya coba berdasarkan kebutuhannya dia itu kinestetik sepertinya Bu. Mungkin boleh nanti saya coba ya Bu ya, saya terapkan ke dia, saya ajak dia nih untuk lebih aktif bergerak supaya dia nggak melangun di bangkunya lagi, supaya dia aktif. Mungkin itu nanti perlu juga ini saya coba pendekatan dengan seperti itu. Baik, ini ada dua ini nampaknya ini Iya. ya. Nah, kira-kira ini rentannya ada nggak ini waktu targetnya ini Bu? Nah ini Target benar. penyampaian ini. Ya ini benar sih. Saya suka sekali ini bertanya seperti ini. Karena kebetulan kelas 5 itu merupakan kalau sekarang ini kelas 5 ini ada AMBK itu kan, kelas 5 adalah sasaran AMBK. Jadi saya harus punya target nih terhadap anak tersebut, bagaimana supaya motivasinya benar-benar terisi. Saya sudah, kalau nanti AMBK itu dilakukan di bulan 10, jadi saya ini harus punya target dari awal pembelajaran ini sampai kira-kira di bulan 8 di bulan Agustus saya harus sudah lihat nih perubahan apa yang terjadi pada siswa seperti itu Bu. Jadi nanti akan ada dampaknya kepada proses AMBK yang akan diikuti oleh anak tersebut. Jadi kira-kira apa informasi sudah cukup ini rentang waktu yang sebegitu itu Bu? Sebenarnya sih kalau untuk memaksimalkan potensi si anak, memaksimalkan motivasinya supaya tumbuh, supaya dia benar-benar bisa mengikuti pembelajaran, jadi rentang waktu yang kalau bisa kita bilang 2 bulan ini bukanlah rentang waktu yang cukup sebenarnya, namun saya harus melihat perubahan yang signifikan. Kalau sekarang saya nilai alumni ada di angka misalnya angka 5 dalam rentang waktu dari bulan
kepada kehadiran penuh dan pertanyaan yang berbobot, sehingga saya mampu memunculkan pertanyaan berbobot sehingga saya dapat memilih kunci saya untuk menemukan solusi sendiri, sehingga saya tidak perlu lagi memberi obat kepada beliau. Nah, beliau sendiri yang mencari obatnya sendiri. Iya, luar biasa sekali ya refleksi dari Bu Novi ya. Izinkan saya Bu ya di sini untuk menyampaikan hasil pengamatan observasi observasi di mana tadi saya melihat memang sesuai dengan refleksi yang disampaikan bahwa benar sekali Bu Novi telah berhasil dalam membimbing ataupun memandu teknik coaching dengan coach Ibu Novi, di mana sudah sesuai dengan Kanur Tirta, yang mana tadi saya melihat itu sudah terdengar si coachingnya sudah menyampaikan apa sih tujuan dari coachingnya Ibu Novi dengan coaching tadi. Kemudian di situ juga dia sudah mampu untuk menyampaikan indikasi-indikasi persoalannya dengan memantik dari pertanyaan dari Bu Novi di sini sebagai coach. Kemudian juga yang tak kalah hebatnya saya melihat Bu Novi ini sudah berhasil untuk membuat si coach tadi itu untuk bertanggung jawab dalam rencana aksinya. Saya lihat ini bukan hanya dalam jangka pendek namun dalam jangka panjangnya luar biasa sekali ya Bu Novi di sini. Kemudian juga Bu Novi sudah berhasil menerapkan prinsip dari coaching, di mana sudah hadir dengan penuh waktu, kemudian memberikan ataupun mendengarkan dengan rasa dan aktif, kemudian telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa berbobot sehingga saya melihat tadi si coaching sudah dapat sendirinya menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Kemudian kira-kira Bu Novi, indikator dari keberhasilan apa sih yang sudah didapatkan pada proses coaching kita? Ya, nah dari indikator dari proses coaching ini yang saya dapatkan ini yaitu memaksimalkan potensi. Jadi salah satunya itu ya saya kemitraan kepada coach saya sehingga chemistry itu dapat gitu, sehingga saya pun hilang kecemasan yang awal tadi dan sekarang pun sudah alhamdulillah lega. Dan saya rasa itu iya, jadi ya Bu, potensi yang sudah Ibu dapatkan saya rasa sudah sangat bagus. Next time ke depan harinya kira-kira apa sih lagi yang mau Ibu kembangkan lagi selain dari Ibu? Saya mau mengembangkan prinsip itu tadi itu secara mendalam. Jadi saya ingin menggali lagi. Saya rasa saya belum cukup ini Bu. Jadi saya mau menggali lagi. Nah gitu. Iya, luar biasa sekali ya, tapi masih mau terus untuk belajar mengembangkan kompetensi dirinya. Ya, saya harapkan penilaian observasi kita pada siang hari ini dapat memberikan pencerahan kepada kita semua, bukan hanya kepada Bu Novi, namun kepada saya. Jangan mungkin yang bisa kita lakukan pada kesempatan hari ini. Saya rasa terima kasih kepada Bu Novi yang telah melaksanakan proses coaching ini dengan sebaik mungkin dan telah memberikan saya kesempatan untuk memandu sebagai supervisinya. Kita ketemu di lain waktu Bu Novi. Selama yang